Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milani Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Setelah 2 tahun jalani perkuliahan jarak jauh, UNESA mulai terapkan perkuliahan tatap muka terbatas bertahap atau PTMTB. Permudah pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi sivitas akademika, UNESA buka layanan Samsat Corner di kampus. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Demi tingkatkan kesadaran bayar pajak di kalangan anak muda, UNESA lakukan soft launching Samsat Kampus di UNESA Kampus Ketintang dan UNESA Kampus Lidawetan dengan metode pembayaran pajak non-tunai. Kegiatan ini merupakan hasil jalinan kerjasama UNESA bersama Bank Jatim dan BPD Jawa Timur. Dalam rangka menjadikan mahasiswa menjadi warga negara yang taat membayar pajak, UNESA gelar soft launching Samsat Corner pada 4 April 2022 di lobi Rektorat Universitas Negeri Surabaya. Acara ini dihadiri langsung oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Timur, selaku Koordinator Surabaya, Widaningrum Ema Rohima Esos MSI, Pimpinan Bank Jatim Cabang Perak, Diana Safitri, dan Kepala Kocika UNESA, Fatkur Rohman Kafrawi, MPD, serta jajaran Sivitas Akademika UNESA. Soft launching Samsat Corner ini tentunya ingin memudahkan masyarakat, khususnya mahasiswa UNESA, untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor di lingkup kampus, mendorong peningkatan usaha di kampus, serta edukasi kepada mahasiswa akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Terdapat juga program pemutihan pajak daerah yang berlaku mulai 1 April 2022 hingga 30 Juni 2022 khusus daerah Jawa Timur yang mencakup pembebasan sanksi admin dan bebas biaya balik nama. Pentingnya pembayaran pajak kepada generasi muda, ya, pada mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya agar lebih mengenal dan lebih mengetahui, kemudian juga mereka tidak hanya sekedar menjalankan kendaraan roda 2 maupun roda 4, tapi mengerti bahwa kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu juga perlu diketahui oleh generasi muda. Tidak hanya untuk kendaraan bermotor, Samsat Corner di kampus Lidawetan juga bisa untuk membayar pajak kendaraan mobil, tentunya pembayaran bisa melalui Bank Jatim. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pembayaran pajak kendaraan secara non-tunai. Selain itu, dalam kegiatan ini Samsat Surabaya juga bermitra kerja dengan Kocika UNESA untuk pembayaran pajak kendaraan serta kegiatan simulasi pembayaran pajak agar masyarakat tidak bingung dengan tata cara pembayaran pajak kendaraan. Harapan kami, masyarakat dan mahasiswa yang ada di sini itu lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dan yang lain-lain, misalkan penarikan, setoran, nabung, kemudian bayar listrik, PDAM, dan lain-lain yang bisa dilakukan di koperasi mahasiswa yang ada di UNESA ini. Samsat Corner bisa membayar pajak kendaraan bermotor tanpa mendatangi Samsat untuk pajak tahunan, sehingga dengan simpel nanti bisa print out di situ dan itu berbarcode sehingga itu sudah resmi, atau bahkan bisa disimpan di foto aja dalam perjalanan itu sah menurut hukum lalu lintas. Harapannya dari kerjasama ini dapat terwujud para generasi muda khususnya mahasiswa dapat taat membayar pajak kendaraan secara non-tunai serta dapat terlaksananya program magang di Bank Jatim dan pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur untuk mahasiswa UNESA. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Setelah 2 tahun jalani perkuliahan jarak jauh, mulai dari 4 April 2022,
UNESA gelar perkuliahan tatap muka terbatas dan bertahap atau PTMTB. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa yang diwajibkan mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa angkatan 2020 dan 2021, serta telah melakukan vaksin dosis pertama. Gelar perkuliahan tatap muka terbatas dan bertahap PTMTB, UNESA utamakan kesehatan dan keselamatan sivitas akademika. Dalam implementasi kegiatan PTMTB ini, Universitas Negeri Surabaya berkoordinasi dengan Satgas COVID Surabaya untuk menentukan skema pembelajaran. Proses perkuliahan ini dilakukan mengikuti protokol kesehatan, serta didampingi Satuan Mitigasi Crisis Center SMCC UNESA di tiap fakultas. Mahasiswa yang dapat mengikuti pembelajaran secara luring ini adalah mahasiswa yang telah melakukan vaksin dosis pertama. Kami minta izin kepada Satgas COVID Kota Surabaya dan alhamdulillah saat ini kita sudah dalam posisi level 1. Kami tiap hari melakukan pemantauan, di prodi-prodi ada Satgas, kemudian di fakultas mengirim ke pusat yang digawangi oleh SMCC. Skema baru yang dimulai pada 4 April 2022 ini memberikan kelonggaran kepada mahasiswa, diantaranya dengan mempertimbangkan aspek geografis, yaitu mengutamakan mahasiswa di wilayah daerah Surabaya dan sekitarnya, serta berhalangan hadir karena kesehatan. Oleh karena itu, dosen dipersiapkan untuk merencanakan konsep pembelajaran secara hybrid, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara luring maupun daring. Ada dua pilihan memang dari surat edaran, rektor itu boleh secara luring atau secara hibrid begitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari kelas-kelas yang ada, rata-rata mahasiswa memang yang rumahnya agak dekat-dekat itu rata-rata masuk secara luring. Jadi akhirnya kita melayani para mahasiswa secara luring ya, kecuali pada beberapa yang rumahnya jauh tadi. Mengetahui perkuliahan yang dilakukan secara luring, mahasiswa UNESA merespon dengan antusias dan gugup. Hal ini dikarenakan pembelajaran luring merupakan hal baru di masa pandemi COVID-19, serta merupakan pengalaman pertama bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan 2020 dan 2021. Pastinya senang ya yang pertama, tapi lebih banyak gugup karena kan belum pernah ketemu sama teman-teman gitu. Terus kayak takut juga gitu. Skema pembelajaran PTMTB ini akan berlangsung fleksibel dan dinamis hingga nantinya seluruh sivitas akademika UNESA dapat melangsungkan perkuliahan secara luring. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Awali bulan suci Ramadan dengan berbagi, UNESA rutin bagikan takjil buka puasa setiap hari selama Ramadan. Mengingat masih dalam situasi pandemi, kegiatan pembagian takjil ini berfokus pada beberapa panti asuhan dan masjid. Juga berpusat pada Masjid Baitul Makmur UNESA. Sambut bulan suci Ramadan, UNESA gelar kegiatan berbagi takjil buka puasa setiap hari. Kegiatan UNESA berbagi ini merupakan salah satu bentuk kegiatan rutin UNESA dalam memeriahkan serta berbagi di setiap bulan Ramadan. Masih berdampingan dengan kondisi pandemi, penyaluran pembagian takjil berfokus pada beberapa panti asuhan dan masjid sekitar UNESA, serta Masjid Baitul Makmur UNESA baik di Lidah Wetan maupun Ketintang. Kegiatan UNESA berbagi ini berjalan mulai tanggal 4 hingga 24 April 2022 dan tetap berlangsung walau di akhir pekan. Penanggung jawab kegiatan UNESA berbagi, Anugrahani Sabilia Nur Pratama SPSI, juga menyampaikan UNESA setiap harinya menyediakan 500 hingga 750 paket takjil yang merupakan kolaborasi dari para pimpinan UNESA, fakultas, dan unit kerja. Sejauh ini kalau mahasiswa silahkan datang ke BM aja, karena di BM itu sudah pasti kita sediakan 100 per BM. Jadi kan ada BM Lidah dan BM Ketintang, dan masing-masing itu ada 100 kotak. Kalau mahasiswa mau silahkan datang ke BM saja. Untuk rektor dan jajarannya itu 750, sedangkan untuk per fakultas dan unit kerja itu 500. Penyaluran paket takjil khususnya di Masjid Baitul Makmur UNESA, selain untuk para warga sekitar, juga berfokus pada beberapa mahasiswa UNESA, mengingat pembelajaran luring telah dimulai. Rencana untuk pembagian nanti kepada warga sekitar, Kak. Soalnya biasanya juga warga sekitar ada yang sholat di masjid, tarawih di masjid, kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa UKM seperti Pramuka, Menwa, sama Himapala.
Pada pekan ini, telah terjadwal Sivitas Akademika UNESA yang bertugas menyiapkan paket takjil untuk kegiatan UNESA berbagi ini. Di antaranya, Rektor Universitas Negeri Surabaya, Dharma Wanita Persatuan, para jajaran wakil rektor, serta Fakultas Ilmu Pendidikan. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Dalam memeriahkan Ramadan, Desa Doudo mengadakan bazar yang berlangsung selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Terdapat banyak sekali acara, mulai dari takjil gratis hingga sembako gratis. Berlokasi di ujung barat Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Panceng, Desa Doudo. Dahulunya merupakan daerah kering dan tidak punya air, namun dari 2008 hingga sekarang sudah teraliri air dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Desa Doudo terus berinovasi dengan memanfaatkan tanah dan telaga yang tidak terpakai diubah menjadi tempat wisata edukasi. Di antaranya telaga dengan wisata urbannya dan tanah berupa taman untuk mengenal lingkungan. Bertepatan dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah, Desa Doudo mengadakan pasar dengan beraneka macam acara, mulai dari pasar kuliner, aneka mainan anak, minyak goreng murah, sembako gratis, takjil gratis, perlombaan anak, aneka kuis, dan untuk hiburannya ada live akustik, serta dimeriahkan oleh drum band. Sutomo, Kepala Desa Doudo mengatakan, dengan diresmikannya Edu Wisata Desa Doudo, diharapkan dapat menarik pengunjung dan tidak dikenakan biaya. Namun, ada pengecualian dikenakan biaya apabila dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan. Mencoba untuk menarik traffic pengunjung ke kita. Nah, ada satu keunikan di budget kita, di wisata kita, bahwasanya wisata kita tidak menarik biaya, tetapi hanya menarik apabila dibutuhkan sekitar pelatihan atau penyalitan baru mengeluarkan biaya, tetapi hanya sekedar pengunjung maka tidak akan mengeluarkan biaya. Bazar yang diselenggarakan di Desa Doudo ini berlangsung selama bulan Ramadan. Sutomo menambahkan, selain tidak dikenakan biaya untuk pengunjung, tujuan Edu Wisata Doudo ini berharap banyak yang mulai mencintai lingkungan dan mengabdi pada pertanian. Dari Gresik, Narendra Kusumo melaporkan untuk Citizen Journalism. Pemirsa, laporan Citizen Journalism tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Milani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa. KCTV